Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi murid-murid. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini bersama Ibu Mutia Zahra dari STI Anissa Soreang dengan NIM 2320210070, kita akan belajar mengenai adab berpakaian dalam Islam. Nah, sebelum itu, marilah kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah memberikan kelancaran dan pemahaman kepada kita pada video pembelajaran kali ini. Nah, pada video pembelajaran ini apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu aurat. Yang kedua, kita akan mempelajari batas-batas aurat pada perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, kita akan mempelajari adab berpakaian sesuai dengan syariat Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum pada inti pembelajaran, marilah kita coba analisis gambar yang akan Ibu tunjukkan. Nah, menurut murid-murid, cara berpakaian mana yang paling tepat? Nah, benar sekali. Maka dari itu, yuk kita masuk ke inti pembelajaran. Apa itu aurat? Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari bahasa Arab yaitu awira. Artinya hilang perasaan. Kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, melalukan, dan mengecewakan. Selain daripada itu, kata aurat berasal dari kata a'ra, artinya menutup dan menimbun, seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Selanjutnya, kata aurat berasal dari kata awar, artinya sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Jadi, aurat adalah sesuatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu. Menurut istilah dalam pandangan pakar hukum Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Menutup aurat dalam pengertian hukum Islam berarti menutup dari batas minimal anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya karena adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya perintah menutup aurat ini karena aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka. Dari penjelasan tadi kita dapat memahami bahwa begitu pentingnya menutup aurat. Nah, selanjutnya kita akan membahas batas-batas aurat. Tapi sebelum itu kita tonton dulu video berikut. Itu kaos kaki kenapa masih dipakai sih? Hah? Kanusa. Hah? Masa gitu aja nggak tahu sih? Kata Uma, kaki itu juga aurat yang harus ditutupi. Iya kan Uma? Betul sekali sayang. Terutama untuk perempuan yang sudah balik. Iya kan? Karena yang hanya boleh tampak dari seorang wanita hanya bagian wajah dan tangan saja. Iya. Kalau aurat laki-laki batasnya apa aja, Mah? Kalau aurat laki-laki, batasannya dari pusar sampai lutut kaki. Tuh gitu Kak. Makanya Rara masih pakai kaos kaki. Ya tapi kan kamu lagi di dalam rumah, Ra. Hah? Kaos kakinya dilepas juga nggak apa-apa kali. Oh ya? Bener kan, Uma? Kak Nusa betul sekali. Nah. Kaos kakinya boleh dilepas kok, Ra. Tuh kan? Kecuali kalau Rara keluar rumah. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan batasan-batasan aurat. Untuk aurat laki-laki, meskipun ada perbedaan, mayoritas ulama menyebutkan bahwa aurat laki-laki yang harus ditutupi adalah di antara pusar sampai lutut. Sedangkan untuk aurat perempuan, ada beberapa pendapat ulama. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa aurat wanita adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa aurat wanita adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Pendapat ketiga, ada yang menyebutkan bahwa aurat wanita adalah seluruh bagian tubuh. Pendapat yang keempat menyebutkan bahwa aurat wanita adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajahnya. Nah, itu dia pendapat beberapa ulama. Selanjutnya kita masuk kepada adab berpakaian sesuai syariat Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti batasan aurat, ada berpakaian pada laki-laki dan perempuan juga berbeda.
ada berpakaian pada laki-laki. Yang pertama tentunya harus menutup aurat. Yang kedua, laki-laki dilarang memakai pakaian yang berbahan sutra dan tidak boleh menggunakan perhiasan seperti emas, karena itu hanya dihalalkan bagi perempuan. Yang ketiga, tidak boleh menyerupai pakaian orang-orang kafir. Yang keempat, tidak boleh berpakaian secara berlebih-lebihan, terutama untuk berniat sombong. Yang kelima, pakaian yang dipakai haruslah bersih dan suci, karena itu akan menunjang kepada ibadah yang dilakukan. Nah, itu dia. Selanjutnya, ada berpakaian pada perempuan. Yang pertama, harus menutup aurat sebagaimana yang tadi dijelaskan. Yang kedua, pakaian yang dipakai haruslah longgar dan tidak membentuk lekukan tubuh. Yang ketiga, bahan pakaian yang dipakai itu tebal dan tidak transparan, karena dikhawatirkan jika bahannya transparan itu akan menerawang dan menampakkan kulit. Yang keempat, tidak boleh menyerupai wanita kafir. Yang kelima, tidak boleh sombong atau takbaruj, berlebihan dalam berpakaian. Dan selanjutnya, tidak boleh memakai wangi-wangian. Dan yang terakhir, pakaian yang dipakai haruslah bersih dan suci. Nah, itu dia, ada berpakaian pada laki-laki dan perempuan. Hikmahnya dari menutup aurat dan menerapkan adat berpakaian antara lain, kita bisa menjaga kehormatan. Kemudian kita bisa menjaga diri dari gangguan orang lain. Kemudian kita juga bisa menjaga pandangan, dan dari berpakaian juga kita bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Untuk lebih memahami dan mengingat apa yang Ibu tadi sampaikan, Ibu akan mengadakan sebuah tes. Silakan murid-murid jawab di rumah ya. Wah, Masya Allah, ternyata murid-murid sudah memahami apa yang tadi Ibu sampaikan. Harapannya, tadi bukan hanya sekadar materi, tapi menjadi bekal untuk murid-murid praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada sejatinya, Allah menurunkan syariat bukan untuk mengekang, tapi untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Ada bonus video. Nah, ketika menjelaskan tadi, Ibu jadi teringat ketika Ibu zaman SMA dulu, sama seperti kalian. Guru Ibu pun menjelaskan materi tentang etika berpakaian sesuai syariat Islam. Dan Ibu pun mencoba mencari tahu lebih jauh dan menemukan buku ini, Berhijab Syar'i. Di dalamnya dijelaskan tentang mengapa kita harus berhijab, tata cara berhijab, kemudian aturan pakaian ketika kita keluar rumah, di dalam rumah. Pokoknya detail di sana dilengkapi dengan visualisasinya. Teman-teman juga bisa lihat di channel beliau. Di Palisyaw ada playlist tentang berhijab syar'i, bisa ditonton di sana. Nah, semoga referensi tadi bisa menambah pemahaman murid-murid dan menjadi landasan untuk memperkuat murid-murid untuk berhijab dengan syar'i. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.